Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anakku sekalian. Di pagi yang cerah ini kita kembali lagi dalam video pembelajaran kali ini ya. Kalian udah pada sarapan belum nih? Ayo yang belum sarapan, segera sarapan biar kita nanti belajarnya bisa fokus. Terus yang belum mandi, ayo segera mandi supaya nanti kita segar, jadi belajarnya bisa fokus juga. Yang belum mandi, yang belum sarapan, ayo segera. Nah, kali ini di video kali ini Bunia akan membahas tentang mata pelajaran matematika. Materinya tentang apa? Kita lihat ya di dalam video kali ini. Matematika kelas 4. Kita akan belajar apa? Berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan biasa. Nah, kita akan melihat nih, ternyata pecahan itu mempunyai berbagai bentuk. Nah, kita akan lihat pecahan berbagai bentuk itu seperti apa. Apa saja yang ada. Materi yang pertama, pecahan itu ternyata ada pecahan biasa. Nah, di dalam pecahan biasa itu ada pecahan murni dan juga tidak murni. Ada dua jenis pecahan biasa, pecahan murni dan tidak murni. Pembedanya apa? Kita lihat. Pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ternyata pecahan biasa murni pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya. Pembilang itu yang atas, jangan lupa. Pecahan penyebutnya yang bawah. Jadi yang atas lebih kecil dibandingin yang bawah. Pembilang lebih kecil dibandingin penyebut. Yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini sebaliknya. Pembilangnya lebih besar, penyebutnya kecil dia. Itu pembedanya ya. Kita langsung next. Nah, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih, Bu? Pecahan campuran itu pecahan terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Itu dia pecahan campuran. Jadi dia ada bilangan bulatnya, ada pecahannya juga. Nih cara mengubah pecahan biasa agar bisa menjadi pecahan campuran. Ini ada videonya. Nih, ini catatan halaman di buku paket ya, halaman 12. Nih, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu bagaimana sih, Bunia? Nih ya. Nih. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang penyelesaian contoh kan 7/3 ya, di situ di dalam buku. 7/3 itu sama artinya dengan 7 dibagi 3. Itu akhirnya mendapatkan sisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 1/3. Nih kita akan lihat cara penyelesaiannya bagaimana sih, Bu, jelasnya. 7/3 itu sama dengan seperti 7 dibagi 3. Caranya kita dapat lihat menggunakan pembagian pistol. Mungkin di kelas sebelumnya, di kelas ini itu sudah pernah diajarkan ya, pembagian pistol. 7/3 pembilangan yang ditaruh di dalam pembagian pistolnya. Angka 3-nya yang di luar, penyebutnya yang di luar. 7/3, 7-nya di dalam, 3-nya di luar. Nah, ini pembagian pistol ini angka 3 dikali berapa yang hasilnya dapat 7 atau mendekati 7, tapi tidak boleh lebih dari angka 7. 3 kali berapa? Nah, di sini Bunia coba tulis angka 2 ya, karena 3 kali 3 itu kan sama dengan 9. Itu tidak bisa karena melebihi angka 7. Makanya pakai angka 2. 3 dikali 2 sama dengan, di sini kita dapat angka 6. Kita tulis ya, 6. Seret. Dikurang, jangan lupa. Nah, di sini kita sudah dapat ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan. 7 dikurang 6 dapat 1 hasilnya. Nah ya, 7 dibagi 3 sama dengan hasilnya sisanya ada sisa 1. Nah, ditulis menjadi pecahan campuran seperti ini. Kita perhatikan videonya. 2 itu bilangan bulatnya. Jadi hasilnya 2. Nah, ini kemudian sisanya 1 itu ditaruh di atas menjadi pembilang. Di bawahnya penyebutnya tetap 3. 2 itu didapat dari mana? Ya tadi dari hasil 7 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, kemudian angka 2-nya ditaruh di depan menjadi angka bilangan bulat.
Tuh, dapat ya. 1/3. 1 itu sisanya tadi. Kita garis dulu nih biar kamu paham nih ya. Nih didapat dari mana Bu nih? Nah, itu didapat dari sisanya 7 dibagi 3. Jadi jangan sampai salah penulisan. Kalau kamu salah penulisan, nanti kamu hasilnya juga salah. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Kamu kalau salah nulis, salah hasilnya. Makanya perlu diperhatikan ini ya. Nah, 3 ini adalah penyebutnya. Tuh, penyebutnya tetap sama 3. Kalau penyebutnya di bawahnya 5 ya tetap 5. Tidak ada yang dirubah. Itu mengubah pecahan campuran. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, kali ini kita akan lanjut. Ini video yang tadi nih, tadi kan pecahan biasa menjadi campuran. Nah, ini kebalikannya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kebalikan ya, kalau tadi kan pecahan biasanya menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang adalah kebalikannya, yang tadinya campuran bisa menjadi pecahan biasa. Di sini Bunia punya contoh 5 1/7. Itu pecahan campurannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat ya. Ini cara penyelesaian 5 1/7. Kalau tadi kan kita menggunakan pembagian pistol. Nah, kalau pecahan campuran jadi biasa, ini gampang banget. 5 sama 7 itu dikali. Bilangan bulat dengan penyebut dikali. Kemudian ditambahkan pembilang. Bilangan bulat dikali 7 sama dengan 35. Kemudian ditambah pembilangnya 1. Kita tambahkan 1, hasilnya dapat 36. Nah, caranya gimana Bu nulis pecahan biasanya Bu? Nah, ini caranya ya. Setelah kita menyelesaikan perkalian dan pertambahan itu, kita tulisnya seperti ini. 36 itu hasilnya, penyebutnya tetap 7. Jadi 36/7. Itu dia caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 36/7 ya. Itu cara penyelesaiannya. Kalau tadi kan pecahan biasa jadi campuran. Sekarang campuran jadi biasa. Itu penyelesaiannya. Ini yang tadi ya, yang pecahan biasa menjadi campuran. Kita masuk ke sini. Selanjutnya adalah, sebentar ya Naya. Nah, kita masuk ke pecahan desimal. Ini juga sama caranya seperti tadi. Ini tentang pecahan biasa. Kita lupakan pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan desimal. Tadi yang pertama pecahan biasa, bentuk pecahan ya. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga kita masuk pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Nih ciri khas dari desimal itu ada tanda komanya. Ini contohnya di situ ada 0,3. Berarti ini termasuk pecahan desimal. Contohnya ya, bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma itu disebut dengan persepuluhan. Jadi kalau misalkan satu angka di belakang koma itu persepuluhan. Bu, kalau 2 angka di belakang koma bagaimana Bu? 2 angka di belakang koma disebut dengan perseratusan. Kalau 3 angka ya perseribuan, dan seterusnya. Disebutnya bagaimana Bu? 0,3 atau 3/10 ya. Ini video yang tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke persen. Tadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada pecahan desimal. Nah, sekarang kita masuk ke persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang itu ya, seperti yang ada di layar kamu.
Contohnya di situ ada 8%. Artinya 8% itu adalah 8/100. Bilangan 8/100 dibacanya 8%. 25% artinya 25/100. Kok bisa dapat 1/4, Bu? Nah, itu caranya pembagian. Seperti yang minggu-minggu lalu, mengubah pecahan biasa atau menyederhanakan. 25/100 itu disederhanakan, paling sederhana, paling kecilnya 1/4. Nah, bilangan 25% dibacanya 25%. Buku paket matematika halaman 13 sambil dilihat, Nak. Jadi kita sama-sama sambil bahas. Oke, di sini ada beberapa soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Ini kamu tulis langsung jawabannya saja di buku catatan matematika, ya. Terima kasih video Bunia kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.